Halo sahabat Afi, selamat datang dan kembali lagi di Yuk Kita Ngopi, Yuk Kita Ngobrolin Psikologi. Sebuah program yang juga dihadirkan oleh Ad Familia Indonesia untuk bisa mengajak para sahabat Afi mendalami sebuah topik psikologi tentunya dalam konteks yang lebih relevan, dalam suasana yang mungkin juga lebih santai, lebih sederhana. Kita akan banyak ngobrolin berbagai topik psikologi. Nah, mungkin dari berbagai episode-episode yang kemarin udah banyak juga topik-topik yang kita bahas dan beragam banget topiknya, mulai dari stres, mulai dari compassion, ada art juga gitu ya. Kita ngomongin juga soal bagaimana Gen Z di tempat kerja dan hari ini kita juga akan membahas sebuah topik yang menarik banget. Kayaknya ini adalah topik sepanjang zaman yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan karena hari ini kita akan ngomongin soal conflict resolution for couple. Wah, ini kayaknya menarik banget karena perkapelan tuh kayaknya abadi gitu ya. Nah, kita akan membicarakan topik tentang couple ini tentunya bersama dengan salah satu psikolog Afi. Ia adalah seorang psikolog klinis dewasa lulusan dari Universitas Indonesia yang memang punya ketertarikan secara khusus di ranah relasi. Wah, menarik banget nih ya. Kalau gitu kita langsung aja ngobrolin topik psikologi kita hari ini bersama dengan psikolog Inta. Halo. Halo Kak Putri, halo sahabat Hai. Api. Ini dia yang hari ini akan nemenin kita ngobrol-ngobrol soal topik-topik tentang perkapelan yang mungkin hari ini topiknya agak menarik karena perkapelannya tidak hanya soal yang kayaknya bahagia-bahagia aja gitu, yang happy-happy, tapi temanya atau topiknya adalah conflict resolution. Wah, kayaknya ini cukup hot selain karena pembahasan couple, tapi juga karena kita menyadari kalau secara umum gak hanya ngomongin soal couple, tapi namanya hidup tuh pasti selalu ada masalah lah ya. Selalu kayaknya gak mungkin mulus-mulus aja kayak jalan tol aja suka ada apa jeduk-jeduknya gitu ya. Kalau misalnya sahabat Afi lewat jalan tol juga gak mulus-mulus aja. Nah, sama halnya dengan couple, kita juga suka mengalami berbagai permasalahan atau yang kita suka sebut dengan konflik dalam berpasangan. Ini juga nggak bisa dihindari, mau udah pacarannya atau menikahnya, pokoknya udah berelasinya bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, nyatanya konflik akan selalu kita hadapi di level yang berbeda, di topik-topik isu yang berbeda juga. Jadi hari ini kita akan membahas tentang conflict resolution bersama dengan psikolog Inta. Nah, untuk para sahabat Afi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi tentang topik kita hari ini, welcome banget. Boleh silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nanti kita akan baca, kita akan lihat. Siapa tahu nanti kita juga bisa jawab nih ya, sama dibantu sama psikolog Inta di kolom komen. Kalau ada pertanyaan seputar tentang conflict resolution ini sepanjang pembahasan kita. Nah, kalau gitu, karena ini temanya soal conflict resolution, kita mau coba bahas satu-satu dulu nih. Mulai dari si konfliknya, yang katanya selalu ada dalam relasi. Emang sebenarnya konflik itu apa sih? Kita tahu konflik itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kayaknya bersih tegang atau adanya perbedaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau coba sama menyamakan dulu nih ya definisi dan pemahaman kita terhadap konflik itu sendiri, khususnya di ranah couple seperti apa, kita mau tanyain sama psikolog Inta. Gimana nih psikolog Inta? Oke, thank you banget Kak Putri. Ini kopinya mana ya? Nggak ada ya? Iya, nih kopinya Mungkin siapin di next, rumah mungkin masing-masing ya, di rumah sahabat Afi. masing-masing. Mungkin nextnya kita sekalian langsung beneran ngopi ya, kayak. Iya, betul-betul. Oke, nah bener banget tadi yang Kak Putri bilang, kita akan ngebahas tentang conflict resolution atau resolusi konflik gitu ya, terutama di pasangan. Dan mungkin pertama-tama aku akan menjelaskan bagaimana konflik itu berbeda untuk pasangan dibandingkan hubungan yang lainnya gitu. Oke. Karena hubungan yang lain pasti juga ada konfliknya gitu. Kenapa kita spesifik banget nih di couple gitu ya. Selain karena itu memang ketertarikan aku, tapi yang perlu disadari adalah hmm, konflik kita itu lebih mungkin terjadi. Kita lebih mungkin mengalami konflik pada saat kita menghabiskan banyak waktu dengan orang tertentu gitu Hmm. ya, dan waktunya lebih intens lah, lebih sering gitu. Dan siapa lagi di hidup kita nanti selain keluarga gitu ya, pas kita bertumbuh, yang akan menghabiskan paling banyak waktu sama kita? Pasti jawabannya adalah pasangan gitu. Hmm. Nah, tapi mungkin ada yang nanya juga, tapi kan kita ketemu teman kerja juga gitu ya, teman kerja kan juga sering gitu ya, 5 hari dalam 1 minggu gitu. Nah, satu hal lagi yang berbeda di pasangan dibandingkan hubungan lainnya atau Hmm. hubungan pekerjaan, kolik gitu ya, adalah muatan emosi yang lebih Ah, besar betul. gitu di pasangan gitu ya. Kalau misalkan dengan teman kerja, mungkin ada perbedaan pendapat, Hmm. ada
apa kata-kata dia mungkin menyakiti, mungkin kita Mm, lebih bisa untuk menghadapinya karena oh yaudah ini hubungan profesional mm, gitu. Sedangkan pada saat pasangan kita udah nggak bisa memungkiri dalam hubungan romantis itu muatan emosinya pasti jauh lebih besar. iya. Ada dan jauh lebih besar. Dan pada saat itu terjadi konflik lebih rentan juga dan pada saat Mm, itu terjadi mungkin kita juga lebih sensitif gitu. Karena kita lebih vulnerable, kita lebih rentan gitu. mm. Jadi itulah yang membedakan konflik dalam hubungan dibandingkan hubungan romantis dibandingkan hubungan lainnya gitu. Dan di sini Oke. kenapa aku suka banget sebenarnya ngomongin conflict resolution itu karena ini salah satu misi, ini misi hidup kali ya, Oh, aku ya, wow. untuk konflik itu apa negatif banget ya kayaknya. Mm, Kalau misalnya mm, kita ngomongin konflik itu negatif banget. Itu sangat disayangkan menurut aku. mm, Padahal menurut aku dalam kita pasangan gitu ya, hubungan romantis, apa ya, menghadapi konflik dengan baik itu mm. itu malah akan membuat hubungan menjadi jauh lebih kuat. Ah, oke. Pada saat kita sudah melihat konflik, aduh negatif banget, lari deh, nggak mau, nggak perlu ada konflik, jangan ada konflik. Itu Mm, jadinya kayak kita jadi takut mm, gitu ya mm, dengan konflik itu sendiri. Padahal pada saat kita melihat konflik itu sebagai kesempatan, sebagai sebuah cara kita menjadi lebih dekat dengan pasangan kita, itu udah beda gitu approach kita ke konflik tersebut. mm, Gitu. Bayangin aja kayak anjing gitu ya, mm, seekor anjing atau seekor kucing atau apapun binatang. Kalau misalnya kita udah takut, kita udah nggak mau deket-deket, udah kita jauh-jauh aja gitu, kita takut banget sama dia. mm, mm. Padahal kalau misalnya kita melihat, oh dia lucu atau dia memberikan kasih sayang, itu mungkin kita akan mendekatnya dengan lebih baik, mereka juga mungkin ngerespon kita dengan lebih baik. Gitu. Ah, oke. Gitu. Jadi ini salah satu dari aku bilang misi adalah bagaimana aku pengen membantu teman-teman pasangan di luar sana untuk tidak melihat konflik dengan terlalu negatif. Negatif mungkin iya, nggak mungkin kita ngelihat konflik itu positif-positif aja, enggak juga. Mm, Pasti juga ada yang tersakitin, pasti juga tidak mudah. Tapi di sisi yang sama kita juga melihat bahwa ini cara kita untuk menjadi lebih dekat pasangan kita, mm. bukan sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Mm, mm. Itu kalau Oke, ngomongin konflik. wow, what a good foundation banget nih buat teman-teman sahabat-sahabat Avi yang lagi nonton dan ngomongin soal konflik. Mhm. Betul ya, kalau konflik kan tadi tidak menyenangkan, kayak dianggap sesuatu yang, aduh, kayak kalau konflik mulu tuh capek gitu ya. Ya, Bahkan kita juga suka sering dengar, aku pribadi pernah mendengar, ya ini juga mungkin ketika Nolisha belum sepenuhnya punya, terus ketika pacaran, iya gue gak pernah berantem sama pacar gue. Gila keren banget lo, bakal langgeng kalau lo gak pernah berantem. Padahal at some point ternyata kita stuck gitu, maksudnya karena we don't grow up together karena nggak pernah exactly. belajar untuk bisa ngatasin konflik bareng-bareng. Itu juga mungkin relate sama kita banyak di apa ya, di educate gitu ya akhir-akhir ini, bahwa ketika kita ngeliat konflik khususnya dalam hal pasangan, tadi psikolog Inta bilang yang berbeda itu kan adalah muatan emosinya, sehingga emang akan terasa jadi lebih berat, lebih Ya, tidak menyenangkan, lebih tidak nyaman buat kita. Tapi have to remember kalau ini bukan soal kita melawan siapa, apa, antar pasangan yang saling melawan atau saling menyerang satu sama lain, tapi gimana kita sebagai pasangan itu melawan si masalahnya. masalahnya. Betul. Betul, so it's we against the problem, karena dengan Exactly. itu harapannya kita bisa bertumbuh tadi gitu ya. Ya, Dan kita mesti ingat-ingat bahwa fondasi konflik dalam relasi itu sebetulnya tujuannya ke arah sana. The mindset that we have tentang konflik ini akan menentukan gimana kita bisa mengatasi konflik yang mungkin sekarang mau kita bahas nih ya, soal si konflik resolution itu sendiri. betul. Makanya konflik tidak hanya sekedar konflik, tapi perlu jadi gimana how to manage the conflict. Nah, berarti bergerak dari fondasi itu bahwa tentu pasti ada negatif positifnya. Tapi kita Mhm. kan mau mencoba memanage itu supaya menjadi sesuatu yang benefit ya buat kita gitu si konflik ini. Nah, kita Mhm. berarti sekarang membahas soal si conflict resolution. Berarti Ya. kalau ngomongin conflict resolution sendiri tuh sebenarnya ngomongin soal apa sih kalau Inta? Nah, conflict resolution itu kita spesifik ngomongin cara Mm-mm, teman-teman semua untuk menghadapi konflik atau perbedaan pendapat atau masalah yang ada di dalam hubungan. Gitu. Nah, ini aku kayak pernah nonton satu video YouTube atau sesuatu ya sebelumnya. Ini pernah disebut juga oleh salah satu selebgram di Indonesia yang mm-mm, udah dia menurut setahu aku nggak ada dasar psikologi, tapi pemahaman dia terkait konflik ini cukup baik.
Oke. Padahal itu berdasarkan pengalaman aja. Jadi sebenarnya konflik dalam hubungan tuh ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah solvable issues atau Oke. bahasa Indonesianya adalah masalah yang bisa diselesaikan Mm-mm, atau mm-mm. ya bisa diselesaikan benar. Yang kedua adalah perpetual issues, perpetual Oke. problems atau masalah yang berulang terus gitu. Hmm, Nah, mm-mm, yang mm-mm. kedua nih memang agak lebih kompleks lah Tricky ya, dibanding iya, lebih oke. tricky gitu. Nah, yang pertama solvable issues sesuai dengan namanya ini masalah-masalah yang biasanya kejadian sekali aja gitu. Mm, mm, Mungkin ada miss dari satu pihak, tapi ya udah emang nggak akan pernah atau jarang terjadi lagi gitu. mm, mm, Contoh, em, suami atau istrinya lupa untuk membuang sampah gitu ya, membuang sampah, jadi sampahnya ada tergeletak gitu. mm, Tapi ini bukan masalah yang berulang. Dia biasanya buang kok. Ini mungkin karena dia tiba-tiba ditelepon atau mesti meeting atau cepat-cepat apa, jadi mm, mm, kelupaan. mm, Itu tuh mungkin tidak nyaman, akhirnya berantem misalnya. mm, mm, Tapi mm, karena itu memang sekali aja dan misalkan salah satu, misalkan suami ya, atau pasangan yang laki-laki bilang, oh ya maaf ini aku kelupaan. Selesai itu sampai mm, situ. mm, Mungkin dari pasangannya juga oh iya jangan kayak gitu lagi ya atau gimana gitu karena dia juga sadar bahwa jarang-jarang nih dia nggak pernah kayak gini sebelumnya mm, gitu mm. itu solvable sesuatu yang biasanya lebih bisa lebih mudah untuk diselesaikan Oke. gitu yang kedua yang lebih tricky memang adalah perpetual problems atau Mm. masalah-masalah yang hadir dalam hubungan yang berulang karena biasanya ada perbedaan karakter tidak antara Oh. kedua orang itu Mm, mm, yang mm, menciptakan masalah ini gitu mm, makanya dia akan selalu ada terus mm. gitu atau lebih tepatnya dia akan berulang Iya. kehadirannya gitu. Contoh, misalnya antara suami istri yang satu lebih sering lebih terbiasa untuk menabung. Mm, Yang satu ternyata memang dari upbringingnya kalau ada duit ya ditabungnya lebih sedikit, tapi habis itu dia butuh untuk dirinya sendiri, gitu, mm, untuk mm, mengeluarkan untuk buat dirinya sendiri. Itu kan mm, perbedaan nih sebenarnya. Yang satu merasa misalkan si A ngerasa aku kan udah bekerja keras, aku merasa aku butuh reward, sedangkan yang mm. B merasa mungkin dulu dia tumbuh di keluarga yang lebih kurang gitu ya. Jadi Nah. kalau misalkan ada harus ditabung, harus Mm, ditabung mm, gitu. mm, Itu udah perbedaan. Atau biasa apa perbedaan lainnya misalnya hubungan dengan keluarga. mm, Misalnya mm, pasangan cowok dan cewek. Misalkan laki-lakinya lebih memang hubungan dengan keluarga tuh penting banget. Jadi setiap mm, minggu harus ketemu keluarga besar kayak gitu misalnya. mm, mm, Sedangkan buat yang perempuannya misalnya itu sebulan sekali kayaknya cukup. Sedangkan mm, mm, minggu-minggu mm. lainnya aku mau buat diri aku sendiri, buat kita berdua, buat Iya. anak-anak misalnya kayak gitu. Mm, Itu mm, kan mm, perbedaan karakter, perbedaan value di situ ya. mm. Nah, itu yang mungkin akan menjadi perpetual. Seperti itu atau Mm, berulang. Gitu, Kak. Dua tipe konflik. Oke, jadi maksudnya tuh kita tahu bahwa konflik dalam couple itu bisa kita bisa melihat perbedaannya juga ya. Tentu tapi kalau mungkin ini sedikit bertanya tapi nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Berarti apakah dari dua ini juga nanti bisa jadi pendekatannya caranya juga berbeda gitu ya, psikolog Hinta Hmm. ya, Ya, terhadap bisa. yang memang solvable tadi kayaknya ini bisa terpecahkan sama yang ya mungkin ada yang menganggap ini kayak sebenarnya hal sederhana, simpel, tapi berulang-ulang terus, tapi justru Iya, memang karena disebabkan sesuatu yang lebih mendasar gitu ya. Tadi dasar. Tuh. karakter, prinsip gitu ya, Hmm. kepribadian, kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya memang udah terbentuk, udah lebih strong, lebih firm, jadi Iya. lebih susah, tapi terus berulang nih si gesekan atau perbedaan-perbedaannya itu ya. Hmm. Oke, oke. Nah, ini menarik nih. Ini juga kayak baru dapat insight bahwa kita bisa membedakan itu tuh. Jadi ini kita lihat dulu ini sebenarnya problem atau konflik yang seperti apa nih. Nah, kalau begitu berarti mungkin kita boleh nih ketika kita udah tahu ada konfliknya dengan jenis yang apa atau ini konflik yang seperti apa gitu ya sifatnya, eh, kira-kira kita mungkin bisa membahas lanjut terkait dengan faktor-faktor apa aja yang sebenarnya bisa mempengaruhi dalam hal kita conflict resolution ini. Ketika Ya, tadi ya dengan base konfliknya kita juga udah tahu nih ada perbedaan-perbedaan jenis konflik tadi. iya, betul. Nah, yang bisa mempengaruhi jalannya penyelesaian konflik ini, terutama Mm-mm, karena tadi mm-mm, juga udah aku sebutin berkali-kali adalah kepribadian kita. mm-mm, Gitu, mm-mm, kepribadian yang ada di dalam diri kita. Dia orangnya emang maunya dibahaskah atau dia tipe orangnya emang memendamkah mm, atau ya dia malam avoiding tuh si menghindari konflik mm, kah mm, atau
tipenya yang memang harus sekarang dikelarin, itu juga Nah, ada itu kan. juga beda ya. Ada yang Iya, beda. pengennya tuh sekarang langsung duduk ngobrol. Ada Ya, yang kayak entar dulu deh, itu aja bisa menimbulkan konflik juga ya. dari cara penyelesaiannya aja udah bisa konflik Betul, sendiri gitu. betul. Jadi Mhm, itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi. Tapi mhm, banyak ya, tadi kepribadian aku coba sebut sedikit. Ada yang gimana dia um, apa namanya, menerima pengaruh dan segala macam, banyak banget lah. Kepribadian mhm, manusia kan sangat kompleks ya kayak. mhm, mhm, Tuh. Yang mhm, kedua, yang juga mungkin saling berhubungan dengan yang pertama adalah cara kita bertumbuh atau berkembang di keluarga kita, mhm, mhm, gitu. Atau upbringing kata bahasa Inggrisnya mhm, gitu. mhm, Karena itu biasanya mempengaruhi mm, kebiasaan kita dan mhm, apa mhm, yang kita lihat terutama dari orang tua kita juga. mhm, mhm, Jangan kita ngeliat orang tua kita cara berantemnya atau cara menyelesaikan masalahnya um, apa diomongin baik-baik dan kita ngelihat, oh oke, itu sangat mempengaruhi kita tuh gitu. mhm, Sedangkan mhm. mungkin ada yang lebih ke arah diem-diem aja gitu, tapi Ya, abis itu betul, tiba-tiba udah betul, romantis lagi gitu, udah sweet lagi. Oh itu betul. ngefek juga tuh ke kita tuh gitu. Ada mungkin yang emang nadanya agak sedikit lebih tinggi gitu Mhm, dibanding yang mhm, lain. Itu juga mhm, mhm, mempengaruhi kita. Jadi mhm. upbringing kita, cara kita tumbuh dan berkembang itu membentuk bagaimana kita melihat hubungan, melihat cara penyelesaian masalah dan Ya. juga kebiasaan kita itu. Itu mempengaruhi. Mhm, Yang mhm. kedua dan yang ketiga yang juga, jadi tiga hal ini nih saling mempengaruhi satu sama lain sih Kak Ya, sebenarnya ya, ya. kepribadian, upbringing, dan yang ketiga adalah cara Mhm. kita membahasnya itu. Hmm, oke. Jadi Jadi ada. Mhm. sorry maaf, jadi mungkin aja ada yang sebenarnya solvable, cara Mhm. membahasnya mungkin Ah, kurang mhm. maksimal, jadi tiba-tiba jadi perpetual gitu, jadi berkembang. Ah, oke. Itu bisa juga Mhm, gitu. mhm, mhm. Itu sih jadi tiga hal Oke. itu. Oke, menarik, menarik tuh. Berarti maksudnya tadi kalau ngebahas dikit yang terakhir psikolog yang sampaikan, berarti kalau kita pembahasannya atau pendekatannya juga nggak oke, sesuatu yang sebenarnya cukup bisa diselesaikan secara praktis gitu ya, cukup udah kelihatan lah solusinya sebenarnya bisa nih. Ya, Kalau tidak ditangani dengan cara yang tepat juga bisa jadi sesuatu yang perpetual. Itu jangan-jangan bisa berulang juga tuh pembahasannya gitu lagi, nggak ketemu lagi, nggak ketemu lagi benar, gitu ya. benar, Ah, betul oke. sekali. Belum lagi ditambah dengan ada layer-layer lainnya, faktor kepribadian kita. Mungkin ada juga nih ya, kebayang orang-orang tipe-tipe yang kita tuh pencemas gitu ya. Jadinya kayaknya tuh, ayo dong, ini kalau ini nggak selesai atau ini nggak bisa kayak gitu, akan jadi gelisah terus-terusan nih kalau ini nggak segera diomongin. Tapi sementara pasangannya boleh nggak butuh Nanti waktu. dulu, Iya, iya, gitu ya sering kali dan kadang-kadang jadi gemes kan. banyak banget itu, banyak banget sih. Betul, jadi kesannya bahkan kok kayak nggak mau mengusahakan hubungan ini ya, kayak nggak mau ngomong gitu ya. Padahal mungkin sebelum kita tahu bahwa emang dia adalah tipikal yang butuh waktu dulu gitu. Bukan yang nggak mau, tapi memang lebih butuh waktu dibandingkan pasangan yang satunya lagi gitu. Dan ditambah juga tadi dengan upbringingnya sangat berpengaruh ya ternyata bagaimana environment kita juga memberikan contoh gitu kan, memberikan blueprint bahwa oh sebenarnya tuh ketika kita ada konflik dalam hal berpasangan tuh mesti ngapain sih, mesti gimana sih. Hmm, hmm, Itu juga ternyata sangat berpengaruh. Dia bisa jadi berpengaruh sama cara pembahasan. Mungkin taunya cara ngebahasnya kayak gitu. ya. Makanya jadinya nggak ketemu. Oke, ini menarik nih ya. Nah, karena ketiga hal itu saling berhubungan, mungkin tadi kita mau coba masuk lebih dalam ke area cara pembahasan. Kan cara Oke. pembahasannya itu tadi tentu pendekatannya ada pasti ada beda-beda gitu ya. Hmm, Dipengaruhi dengan kepribadian dan upbringing tadi juga. Cara pembahasannya gimana sih yang bisa mempengaruhi si konflik ini atau bisa akhirnya jadi konflik resolution, mana yang akhirnya jadi kok nggak solve-solve nih gitu. hmm, 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 hmm. Iya, mungkin karena tadi poin pertama dan kedua kurang lebih tidak terlalu banyak hal yang bisa kita ubah ya, Kak ya. Mhm. Maksudnya di upbringing kita mau ngapain, kita mengulang waktu kan tidak mungkin. Betul, betul. Mau kepribadian itu sebenarnya masih bisa, cuma mungkin memang lebih sulit. Tadi yang kita bahas terutama kita perdalam agar sahabat Afi keluar dari setelah nonton ini adalah, oh ada sesuatu yang bisa diaplikasikan, dicoba gitu, adalah cara membahasnya here and now. Kita ngomongin Hmm, apa yang kita hmm, hadapi saat ini ya, gitu. Nah, ada satu teori gitu cara membahas yang mungkin memang ditemukan sangat berbahaya nih untuk pembahasan atau konflik resolusi gitu, hmm. pembahasan konflik. Dia disebutnya dari peneliti, salah satu peneliti besar tentang hubungan romantis yaitu John Gottman, itu disebutnya adalah Four Horsemen of the Apocalypse gitu. Oke. Jadi Four Horsemen ini ada 4 cara komunikasi, cara pembahasan yang um,
kurang baik dilakukan mm, pada saat penyelesaian masalah. mm, Tuh. mm, Yang pertama itu adalah criticism, mm, mm. tuh, kritik gitu ya. Nah, tapi ini dibedakan dengan em, mengeluh gitu, misalkan. Jadi Oke. kritik ini bagaimana biasanya dilakukan untuk menyerang, itu Mm-mm. menyerang kepribadian seseorang. Oke. Mm, mm, Jadi bukan yang kayak apa namanya, kamu nggak buang sampah, kamu lupa buang sampah ya, bukan kayak gitu. Tapi kamu tuh selalu males deh, mm. gitu. Lebih ke Beda ya. menjatuhkan Ya karakter Tuhan, orangnya gitu ya. Oke. karakternya gitu. Dan Mm-mm. yang penting aku pinpoint adalah ada kata-kata selalu. Mm, mm, mm. Kata-kata selalu, kata-kata tidak pernah itu sangat-sangat berbahaya. Gitu. Oke. Karena kita Atau kayak emang kamu orangnya pemalas sih gitu. Itu iya, juga ya. iya, karena kita Mm-mm. udah kita mengeneralisir satu individu ini jadi satu kalimat itu. Kamu tuh emang kayak Betul. gini, kamu tuh selalu kayak gini, kamu nggak Ya. pernah. Oh, dia Mm-mm. akan Mm-mm. merasa kecil banget ya. Aku bener-bener cuma jadi kecil itu gitu. Satu Mm-mm. kalimat itu aja. Gitu. Oke. Dan biasanya pada saat kritik dilakukan, itu akan mengarah ke terjadinya horseman yang kedua, yaitu defensiveness. Mm. Oke. Mm-mm. Tuh. Mm-mm. Biasanya jarang sekali defensiveness ini memulai suatu masalah. Kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dia biasanya escalating ya. Dia tuh memperbesar masalah Ah, iya betul, betul. gitu. Jadi Mm-mm. biasanya dimulai dengan yang nomor satu, yang kedua ini nggak pernah atau jarang memulai lebih ke arah dia memperparah masalahnya gitu. Karena itu pada saat kita diserang kayak gitu kita kan jadi defensif ya gitu kayak Betul. Pembela membela diri tentunya membela ya. diri gitu. Heeh. Bisa ada dua, kita ngedefense diri kita sendiri atau kita Mm. counter attack atau Ya, counter nyerang criticism. balik. Nyerang balik, itu defensiveness juga. Mm-mm. Misalnya, Mm-mm. kamu tuh pemalas deh gitu. Kamu emang pemalas ya orangnya gitu. Mm-mm. Kalau kita defense, kita pasti akan kayak, enggak kok aku kerja setiap hari 8 sampai 5 gitu Mm-mm. untuk Mm-mm. Mm-mm. membiayai misalnya. Itu kan jadinya pasti akan defensif. Sedangkan Mm-mm. yang kedua counter attack bisa aja, ya kamu juga males kalau misalkan berhubungan dengan apa gitu misalnya. Itu kan Mm-mm. jadinya Mm-mm. ya udah itu komunikasi tidak berjalan tuh. Kita cuma Betul. serang-serangan aja intinya. Mm-mm. Gitu. Itu adalah horseman yang kedua. Yang ketiga, yang juga salah satu yang paling berbahaya itu Mm. adalah contempt. Nah, Oke. aku agak susah nih nemuin bahasa Indonesianya contempt itu apa. Mm-mm. Contempt Mm-mm. itu kayaknya rasa apa namanya kesal atau Mm-mm. hostility gitu ya. Jengkel gitu ya. Mm-mm. Jengkel, Mm-mm. benar. Jengkel yang ada di dalam diri kita ke pasangan Mm-mm. kita. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Nah, ini tuh biasanya tujuannya adalah untuk merendahkan, mengejek, Mm-mm. em, atau in a way juga psychologically abusive ke pasangan kita. Ah, oke. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Dan biasanya ini tujuannya adalah untuk membuat diri dia merasa lebih superior dibandingkan Mm. pasangannya. Ini agak Oke. susah untuk dijelasin ya. Contohnya memang beberapa perilaku adalah misalnya ya kata-kata yang mengejek gitu ya. Lalu hostile jokes. Jadi Mm. apa namanya candaan-candaan yang tau nggak sih Kak, yang kayak tidak menyenangkan sebenarnya, yang Iya, iya. nyakitin, Mm-mm. yang Mm-mm. nyakitin. Tuh, contoh misalnya topik sensitif dalam hubungan mereka adalah em, kaum wanita ya mungkin yang lebih seringnya itu Mm-mm. lebih lama siap-siap bisa sendan Mm-mm. sendiri misalnya. Terus misalkan di depan teman-teman mereka suaminya bikin jokes kayak kalau kita nungguin dia mah kita baru nyampe tahun depan kali misalkan kayak gitu. Oke, itu termasuk ya berarti ya. Itu termasuk. Nah, ada Oke. pasangan-pasangan yang mungkin memang itu membuat bahan ketawa aja kayak biasa Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dia Karena anggap santai. dianggap santai, mungkin karena itu bukan masalah besar di hubungan mereka. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau misalnya mereka sering berantem terkait hal Oke. itu Mm-mm. jadi hal yang sensitif banget buat istrinya. Terus dia ngomong kayak gitu di depan teman-temannya, wah itu udah ada itu kan jadi dia ngerasa superior ya. Oh, Jatuhnya kamu kayak mempermalukan gitu ya maksudnya. betul Oke. merendahkan. Mm-mm. Tujuannya Mm-mm. adalah merendahkan gitu. Nah, ini ada yang bisa secara verbal dan ada juga secara body language Oke, gitu. gesture. Gesture kayak Ya. eye rolling atau kayak iya misalnya kayak gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. itu juga bisa merendahkan. Gitu. Mm-mm. Tapi balik lagi Oke. disesuaikan dengan pasangan. Ada yang mungkin emang biasa seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang itu memang merendahkan pasangannya. Gitu. Mm-mm. Menariknya kalau aku boleh cerita sedikit di John Gottman ini mereka kan ada yang namanya love lab ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mereka masukin pasangan ke situ, Mm-mm. terus diminta untuk coba deh bahas tentang konflik terakhir kalian, gitu.
terus itu dilihat, ada observasi gitu dilakukan, Mm. dan ada mereka masukin yang buat ngedetect jantung, detak jantung Oke. Mm, dan mm, sweat, apa namanya, keringat mm, mm. gitu. Dan itu dilihat mereka bisa memprediksi bahwa pasangan yang kurang baik ke depannya, prospek ke depannya kurang maksimal atau bisa sampai divorce atau perceraian adalah pasangan yang melakukan eye rolling pasangannya. Oh, wow, menarik ya Gitu. temuannya. Oke. Menarik banget, tapi bukan berarti Mm. di sini kayak kamu eye rolling kita nggak bakal berhasil. Iya, Nggak ya. kayak gitu ya, teman-teman. Mm. Tapi memang ini adalah salah satu bahwa itu tandanya bahwa kalian, teman-teman tidak menghormati atau Ah, respecting your partner. oke, Sebenarnya kuncinya di situ. betul. Mm, mm, Kuncinya mm, di situ. mm. Kita melihat pasangan kita lebih rendah. Oke, Nah, ya, yang ya. keempat, itu agak panjang, Mm, yang ketiga karena memang sulit yang terjelaskan. mm. Yang keempat adalah stonewalling atau Oke. kita shutdown. Ini sering terjadi juga nih ya. Ini Ya, yang kita suka bilang sama pasif agresif itu juga mirip-mirip itu kayak gitu kan sih kalau Inta. kalau pasif agresif kayaknya masuknya ke yang tiga ya, kayaknya. Oke. Mm, Karena mm, mm. dia masih ada agresifnya tuh. Dia tetap Ya, ngomong, tetap nyerang gitu ya tetap maksudnya. nyerang, tapi Mm, nyerangnya kayak ya udahlah kan itu duit-duit kamu. mm, Kayak kayak mm, gitu mm, mm, kan, mm. atau gimana. Itu kan Oke. agak juga tersampaikan, tapi sebenarnya ada hidden meaningnya juga. Iya, iya, iya. Sedangkan Mm, stonewalling itu dia bener shutdown. oke. Gitu. Biasanya Mm, ini terjadi kalau misalkan memang em, konfliknya udah terlalu intens, mhm, misalkan udah apa namanya udah bentak-bentakan, nadanya udah tinggi banget, udah saling menyerang, mm, salah satu mm, udah nggak kuat, dia akan mm, dia akan wall aja gitu, stone wall mm, aja, mm, dia mm, akan diem. Diem ini mm, bukan berarti dia menyerah, bukan berarti dia apa, dia cuma capek aja, dia udah nggak bisa apa-apa lagi sebenarnya, mm, mm, mm. kayak gitu. Dan ini biasanya Oke. terjadi dengan apa, sesuatu yang dinamakan emotional flooding. Dia udah kebanjiran. Kebanjiran dengan emosi dia sendiri. Oh, oke, oke. Mm, Makanya mm, dia mm. shutdown. Gitu. Oke, yang terakhir ini apakah juga bisa maksudnya diartikan atau maksudnya kalau kita bayangkan jadi kayak diabaikan itu dalam arti ya udah jadinya didiemin gitu ya, kayaknya nggak ada respon apa-apa dari kedua belah pihak juga, seolah-olah tidak ada masalah, tapi sebetulnya justru karena masalahnya udah terlalu overwhelming sampai mereka juga nggak memberikan respon apa-apa tuh gitu. Apakah juga bisa dikategorikan itu tuh? Bisa banget. Bisa banget. Oke. Betul. Ya. Mm-mm. Jadi mengabaikan. Mungkin pasangannya belum kayak masih, kamu kok nggak ngomong, kamu kok nggak ini gitu kan ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. semakin digituin dia jadi semakin Malah makin shutdown. betul. Oke, karena itu bisa jadi pressure juga ya gitu. Jadi maksudnya malah membuat jadinya respon stresnya tuh jadinya ya udah diem aja deh gitu, nge-freeze juga Iya. gitu. Nge-freeze kayak Mm-mm, flight mm-mm, or fight, ini kayak flight aja. Dia cabut. mm-mm, mm-mm. Cabut emotionally ya. Iya, Nggak iya. secara fisik. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke, wow. Nah, ya, ini menarik tadi pas lagi dengar penjelasannya psikolog Inta, jadi terpikir. Tadi kan sebetulnya ada beberapa respon atau cara pendekatan yang sebenarnya juga adalah dampak dari yang lainnya. Misalnya kayak tadi soal defensif, soal apa namanya, kita defense itu somehow dia bukan trigger awal, tapi dia sebenarnya mengeskalasi atau memperbesar si masalah. Ketika misalnya ternyata ketika kita dikritik terus dan segala macam, Betul. apakah ini sebenarnya kayak tingkatan juga? Jadi sehingga kalau kita awal dari kritik nanti lama-lama defensif, lama-lama konten, lama-lama kemudian itu tuh shutdown gitu. Atau sebetulnya bisa aja nggak usah pakai kritik, nggak usah pakai defense, tiba-tiba ada yang memang langsung shutdown juga. Atau kayak gimana nih kalau kita ngeliat si dinamika pendekatannya ini? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau Mm. misalkan dari teorinya sebenarnya nggak ada tingkatannya sih, Kak. Sebenarnya. Oke. Em, memang memang dibilangnya hanya bahwa yang paling bahaya tuh konten. Gitu. Oke. Yang paling bahaya itu adalah konten. Yang paling berbahaya buat suatu hubungan. Dan defensiveness adalah respon dari criticism biasanya. Gitu. Sorry, ini aku putus-putus gak ya? Apa aman ya? Aman. Gambarnya putus-putus tapi suaranya masih lancar. Suaranya masih lancar ya? Oke. Jadi tidak ada tingkatannya memang Mm-mm. sebenarnya. Tapi mungkin mereka semua saling em, berinteraksi. Gitu ya. Mm, 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 mm. Jadi memang Ya. apa namanya, stonewalling ini biasanya terjadi kalau misalkan emang kritisismnya udah banyak gitu, Mm. tapi nggak perlu ada defensiveness, bisa aja langsung stonewalling gitu. Oke. Mm, Gitu. Dan konten itu biasanya sesuatu yang bisa berjalan dalam waktu yang lama gitu ya, mm, jadi mm, mm. nggak selalu, kalau kritisisme kan biasanya lagi aktif konflik gitu ya, Iya, iya. lagi aktif konflik dia kritik gitu, dan ada defense gitu, dan ada Mm, mm, stonewalling. Tapi kalau konten bisa aja itu tumbuhnya di konflik yang pertama tapi mungkin tidak terselesaikan dengan baik, dia terus berlanjut ke
konflik-konflik selanjutnya. Dan itu Iya, kan iya. Dan kecil-kecil ya. konten terus tuh gitu ya. Konten terus, betul. Oke. Makanya itu dibilang berbahaya karena dia numpuk Mm-mm. konten tuh. Iya. Dan kayak Gitu. cukup berbahaya karena tadi kalau dari Love Lab tadi itu dengan salah satu contoh eye rolling tadi ya itu juga mungkin karena tadi ya nggak ada respect karena dengan itu kita menunjukin bahwa kita nggak respect pasangan Betul, kita satu sama lain sehingga betul. jadinya mungkin itu jadi yang disebut jadi paling bahaya juga kayak begitu Iya, kah sih. Mhm. betul. Kamu di bawah Wow, aku gitu kan betul, ibaratnya soalnya. betul. Mindsetnya aja udah kayak gitu. Betul, Gitu. betul. Sementara harapannya ketika kita ngomongin soal couple tuh, ya we are on the same side, kita ada di same frekuensi gitu kan ya. Betul. Jadi ketika Kita ada yang ngerasa, equal. betul kita equal, ketika ada yang ngerasa salah satunya lebih superior, lebih merasa hebat, tentu itu jadi gap ya, gap respect itu tadi gitu ya. Betul. Betul. Oke, wow, menarik nih ya. Jadi Seru ternyata banget ya. betul, dan bisa aja sebenarnya mungkin kita nggak sadar ya, sih kalau Inta ketika lagi ngelakuin ada satu buku yang pernah aku baca juga bahwa sebenarnya kan when ada trigger terus kita memberikan satu reaksi itu entah kritik entah apa itu kan juga sebenarnya kayak respon natural karena automatically yang terekam di tubuh kita dan di badan kita untuk merespon sesuatu atau trigger itu adalah kayak gitu Ya, sehingga tadi kalau nggak salah si Yolanda sempat ngomongin bahwa kita mesti sadar dulu nih di sekarang di sini itu situasinya lagi kayak apa gitu supaya respon yang kita kasih bisa sesuai. Nah, seringkali kadang-kadang kita juga uncontrol dalam arti ya itu spontan aja gitu secara ya, natural keluarnya kok kritik. Kenapa sih kok nggak dibuang-buang? Emang deh kalau ya, ini nggak pernah denger atau apa ya itu ya, tuh ya. something yang otomatis. Jadi ya bisa jadi semoga dengan tadi si Olenta udah coba jelasin dan jabarin details tuh ya empat itu ketika kita menyadari oh ya salah satu ada yang ku lakukan, kita bisa Hmm, coba sama-sama coba aware dan looking nih sebenarnya kita harus ngapain dengan situasi ini. Nah, ini mungkin kita akan bahas lebih lanjut juga ya. hmm, Dampaknya apa ketika kita melakukan itu atau dampaknya apa sih ketika kita melakukan konflik resolution atau hmm. ketika tadi bahkan sampai si konfliknya kita diemin terus nggak kita apa-apain itu kan pasti masing-masing punya dampaknya. Nah, mungkin si Ya, Kolenta bisa share juga nih dampaknya supaya kebayang oh kalau ini tidak saya lakukan sesuatu akan sampai sejauh mana nih gitu. ya, ya. Dan mungkin kita disclaimer dulu kali ya, Kak, ya, Mm-mm, bahwa mm-mm. semua yang dibahas mungkin di sini atau di Ya, episode sebelumnya itu easier said than done gitu semuanya. betul, betul. Jadi jangan apa namanya jangan berkecil hati Mm-mm. apabila pada saat nanti misalkan udah dapat ilmunya nih nanti Ya, pada saat prakteknya ternyata tetap ada kelepasan ini kelepasan itu sangat tidak apa-apa karena kita sekarang membahas teori dengan mm-mm, mm. emosional yang stabil dan tidak ada Betul, konflik gitu ya. Sedangkan pada betul. saat dilakukan dengan pasangan kita, itu kita lagi ada masalah, kita emosinya lagi tinggi, mungkin kita lagi capek juga, Mm-mm, pasti akan jauh lebih sulit. Jadi nggak betul. apa-apa, kita fokus di pengetahuan dulu aja. And keep Harapannya on adalah trying ya. and keep on trying dan harapannya adalah pada saat kita udah punya knowledge-nya, Ya. pada saat itu terjadi, at least kita udah aware bahwa oh aku melakukan ini, aku melakukan ini. Mm-mm, And it will be better in the next one, in the next one gitu. It's a betul. process. Jadi Gitu. disclaimernya adalah pengetahuan ini bisa jadi dasar bahan evaluasi. Karena kalau kita nggak pengetahuannya, kita biasanya juga Benar. nggak bisa evaluasi what's wrong dengan Iya, perilaku atau respon kita. Tapi betul. kalaupun kita berespon keliru, at least pengetahuan ini bisa kita jadiin bahan evaluasi. Oh, supposed to be harusnya nggak kayak gitu, gitu. Betul, betul. Blueprint ya, Oke, kata-kata. betul. Oke. Sorry, aku tadi ini sedikit ya, karena Hmm, hmm. memang tidak Penting-penting mudah. tuh tadi Penting, disclaimer ya. itu penting, itu tidak mudah soalnya. Oke, dampak, betul. Nah, em, memang dampak yang paling besar itu adalah Hmm. kalau perpetual problems-nya tidak di handle dengan baik, tidak Oke. dihadapi dengan baik. Hmm. Gitu. Kalau solvable, semoga kalaupun em, ada four horsemen, harusnya lebih bisa di manage gitu Oke. Hmm. gitu bisa diselesaikan gitu ya kecuali itu berubah jadi perpetual dan kayak berulang terus nih karena perbedaan cara atau cara penyelesaiannya yang kurang maksimal Hmm. Hmm. seperti itu. Hmm. Nah, perpetual ini apabila tidak di manage dengan baik akan menjadi isu baru itu yang Hmm. namanya gridlock gitu. Ah, oke. Gridlock tuh stuck gitu ya basically Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Jadi ya udah di situ-situ aja dan Hmm. tidak dan menimbulkan rasa um, negatif resentment kalau bahasa Inggrisnya atau resentment apa ya kak ya enaknya rasa kesal Iya. gitu. eh Nggak benci juga sih kayaknya
Iya, sebenarnya mungkin lebih kesel daripada kesel. Terusnya maknanya lebih dalam daripada kesel. Lebih ke ya lebih dalam Eh, daripada kesal. Jadi hmm. kayaknya ya nanti pokoknya intinya resentment ya, rasa kesal yang mendalam ke Iya, pasangan betul, kita. betul. Hmm. Rasa kesal yang mendalam. Jadi gridlock ini adalah pada saat masalah itu berulang, dan setiap masalah itu berulang dan diselesaikan dengan kurang maksimal, itu tumbuh lagi rasa kesalnya, tumbuh lagi rasa kesalnya, jadi nambah Hmm, nambah hmm. nambah. Itu gridlock, dan tidak Oke, kemana-mana isunya. Isunya di situ aja. oke. Hmm, Dibahas hmm, itu lagi, dan setiap kali itu terjadi, teman-teman menyakiti satu sama lain. hmm, hmm, hmm. Dan ini akan mengarah ke dampak yang kedua juga, yaitu adalah yang merupakan salah satu penyebab perceraian, kalau kata penelitian, itu adalah uh, lebih banyaknya interaksi negatif dibandingkan positif di dalam suatu hubungan. Oke. Hmm, Gitu. Jadi um, di luar sana mungkin ada yang menemukan bahwa ada yang berpikir bahwa oh yang membuat hubungan tidak berhasil atau perceraian itu adalah misalkan selingkuhan gitu ya, hmm, hmm, atau apa gitu yang lain, terutama perselingkuhan sih yang paling banyak dilihat. hmm, Itu hmm, hmm. sebenarnya tidak benar gitu. Kalau misalkan Oh, perselingkuhan terjadi, walaupun sangat sangat berat, tapi iya. mereka bisa keluar dari hal itu Hmm, dengan hmm, lebih baik lagi, walaupun mungkin sangat 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 tidak mudah gitu ya, hmm, hmm, itu bisa aja tidak mengarah ke perceraian. Tapi pada saat hubungan ini konflik resolusi konfliknya kurang baik, dan tadi muncul gridlock gitu ya, mereka di iya. situ-situ aja Hmm, isunya, dan hmm, muncul rasa kesal yang terus hmm, bertambah dan hmm, mendalam, nanti iya. lama-lama interaksi di dalam hubungannya itu akan lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Iya, iya. Hmm, Dan hmm, hmm. itu yang akan menciptakan berakhirnya hubungan gitu, Oke. atau perceraian. Karena kok setiap kali interaksi negatif mulu ya, Hmm, hmm, hmm. loh, kok jadi berantem terus ya, mau Iya, kok ngomongin. nggak nyaman ya? Aduh, mau ngomongnya udah males deh. Nanti malah Iya, ribut lagi gitu ya. benar, nanti Oke, nanti ribut oke. lagi, udahlah nggak usah gitu, nggak usah Mhm. ngomong. Jadi setiap kali Oke. bahas ya udah berantem mulu aja gitu. Mhm. Tapi ini jadi menarik nih ya, sedikit bahas di sini tuh kalau kita melihat ya, sahabat Afi pasti juga em, melihat banyak berita yang lalu lalang akhir-akhir ini juga, atau mungkin sebenarnya juga dari dulu-dulu gitu ya, sering kali ketika seseorang bercerai itu ditanya alasannya kenapa berpisah. Oh iya, karena ribut terus, karena nggak cocok, karena udah nggak sejalan lagi. Itu bisa jadi sebenarnya yang tadi si Kolinta bilang ya, karena keributan-keributan itu pada akhirnya nggak bisa di-solve, pada akhirnya kayaknya hubungan yang tadinya menyenangkan jadi tidak menyenangkan, jadi kok kayaknya aduh malas banget ketemu sama dia lagi, aduh jadi nggak Iya, mau ngomong, aduh jadi iya, ngerasa asosiasinya jadi negatif terus ya kalau iya, ketika ketemu atau berinteraksi. iya. Oke. Dan ini berbahaya karena diam-diam mematikan ya kak ya. Ya, betul Kalau betul. perselingkuhan kan jeder satu gede gitu Betul ya. betul dan jelas maksudnya penyebabnya itu jelas ya, itu adalah Benar. pihak keberapa gitu. Iya, betul. Ini kan diam-diam, kita nggak terlalu ngerasa, masalah juga Lama-lama numpuk. selesai gitu ya, tapi selesainya juga sebenarnya nggak dibahas atau gimana. Iya. Lama-lama numpuk, udah tiba-tiba kok kesel aja ya, nggak nyaman aja ya sama dia. Mm-mm. Wow. Ya, powerful ya. Powerful Mm-mm. in a bad way maksudnya ya. Powerful in a bad way, Iya betul. benar-benar. Oke. Hmm, hmm. Oke, gridlock tadi ya yang pertama. Gridlock gitu. Oke. Yang Next ya. pertama, itu udah kedua sih sebenarnya. Jadi Oh, gridlock oke. ini mengarah ke tadi interaksi positifnya lebih dikit daripada negatifnya. Oh, oke. Jadi misalnya itu tadi saling berinteraksi itu ya ketika udah Mm-mm. ada gridlock pada akhirnya interaksinya jadi lebih negatif. Wow. Iya, iya. Tapi ketika bisa kita solve, sebenarnya ya pada akhirnya kita bisa keluar dari itu, dan tujuannya tadi ya sebenarnya grow ketika kita bisa memanage dan apa namanya menghadapi si konflik itu, kita jadi entah misalnya punya skill baru, entah jadinya punya pengenalan baru akan diri sendiri ataupun akan pasangan, Mhm, sehingga harapannya jadi ada pertumbuhan mhm. yang kayaknya oh ternyata kita dalam tanda kutip naik level sama-sama nih, kita udah bisa laluin yang sebelumnya. Tapi kalau Betul. enggak ya itu jadinya kayak stuck ya, helah ini lagi, aduh Betul. begini lagi gitu, Iya, jadi ngerasa terjebak, mungkin ada sisi itunya ya, loh iya itu kayak benar. kita ngerasa Gridlock tuh terjebak. kita jadi ngerasa kok kenapa situasi jadi kayak gini gitu, kok gue nggak bisa Hmm, handle dan keluar dari ini. betul. Oke, jadi Betul. eh memang tadi cukup krusial dan cukup gede banget dampaknya untuk Mhm, apa ke pasangan.
Dan tadi Iya, diam-diam mematikan, bukan mematikan. menghanyutkan doang, ini mematikan. Menghanyutkan, diam-diam Gitu. mematikan. Betul. Oke, nah berarti berikutnya nih, ini yang penting banget buat kita bahas setelah tadi kita udah aware sama ada faktornya apa aja gitu. Ada faktor-faktor yang juga mungkin nggak bisa diubah. Tadi kan ya kalau misalnya sih kalau Inta bilang soal kepribadian ada hal yang mungkin emang cukup mendasar. Kita nggak bisa ubah, tapi kita bisa kelola Iya, gitu ya. iya. Kemudian akhirnya berdampak juga terhadap dua hal tadi, si gridlock dan interaksi yang cenderung negatif. Tapi kemudian setelah kita tahu awareness ini, what to do dong? Kita mesti ngapain dong sebagai Nah, pasangan? nah, Gimana caranya? nah ini dia. Em, aku lagi bingung. Ada 2 poin, tapi aku bingung mau yang mana dulu ya dibahas. Oke. Tapi mungkin yang lebih krusial kali ya. Jadi gini, tadi kan aku sempat ngomongin Four Horsemen gitu. Cara kita membahas masalahnya here and now. Itu nanti kita akan bahas. Jadi kalau misalkan dari teorinya disebut the master and the disaster of Four Horsemen. Jadi yang Oke. jago nih Uh, ngadepinnya gimana, yang hmm, tidak baik itu ngadepinnya hmm. gimana. Nah, yang tidak baik itu yang tadi gitu. Nah, cara menjadi masternya gimana? Itu nanti akan kita bahas. Oke. Tapi satu hal yang pengen aku utamain dulu lebih ke arah um, mungkin pada saat kita ngomongin perpetual problems, Mm-mm. gridlock, kita kan ngomongin kepribadian ya, karakter yang berbeda. Iya, iya. Isu ada gara-gara karakter yang berbeda. Terus gimana dong gitu ya, Mm-mm. cara Mm-mm. nyelesainnya gitu. Ternyata dari teorinya, yang penting adalah bukan untuk sampai selesai di rap dengan baik dengan pita gitu ya. Mm-mm. Kayak gitu. Karena ini memang sulit. Perpetual problems ini memang akan ada. Tapi gimana kalian sebagai pasangan membuat dialog terkait itu? Oke. Bahwa sebagai pasangan bisa membicarakan itu dengan baik. Mm-mm. Mm-mm. Jadi goalnya, tujuannya itu bukan untuk perpetual ya secara spesifik. Goalnya itu bukan untuk menyelesaikan, selesai Mm-mm. banget nih, tapi untuk gimana itu bisa dibahas dengan baik. Oh, oke. Gimana Wow, menarik. caranya Mm-mm. masalah itu bisa dibahas tanpa menciptakan rasa benci, rasa kesal yang mendalam tadi, Mm, mm-mm. dan rasa Mm-mm. negatif. Bahwa itu bisa dibicarakan dengan humor malah misalnya. Mm, mm-mm. Mm-mm. Bisa open communication terbuka. Oh, aku ngerasanya Oke. kayak gini, kayak gitu. Mm-mm. Jadi the goal adalah itu sebenarnya. Itu bahwa Ah, mm, teman-teman bisa menciptakan dialog itu dengan pasangan. mm, Gitu. Dan mm, harapannya memang end goalnya adalah kompromi gitu ya. mm, mm. Misalkan Ya, tadi deh kita kan contohnya nabung ya. Nabung yang satu mau banget nabung, yang satu emang pengen butuh ada namanya spending gitu. spending misalnya. Oke, misalkan dua-duanya ekstrim, ya udah kita komprominya adalah di percentage-nya. Misalkan Mm, selama ini ya, yang ngeluarin dia 70% dari pemasukannya lah buat mm, pengeluaran gitu. Mungkin bisa diturunin jadi misalkan 50 atau 30, ya, sisanya bisa ditabung gitu misalnya. Oke, mm, mm, sedangkan mungkin dari pasangannya yang nabung, oke mungkin kamu kayaknya perlu juga deh sedikit gitu untuk memanjakan diri kamu gitu karena ya, you've work hard gitu mm, misalnya mm. gitu. Itu misalkan komprominya. Misalkan yang Oke, dari yang keluarga tadi juga kayak gitu. Misalkan 1 bulan setiap minggu harus iya, yang satu sebulan sekali ya. Misalkan jadi 2 kali aja weekly gitu ya ya, misalnya. ya. Itu komprominya ketemu di tengah. Walaupun Mm, memang mm. pas benar-benar dilakukan diskusinya nggak akan semudah ini sekarang ya. Kadang Betul, tidak dari akan satu diskusi satu perjalanan langsung ya, dapat komprominya gitu ya. iya. Yang penting untuk Oke, menyadari dan bisa berdiskusi bahwa oke, stance kamu di A, stance aku tuh di B. Ini agak agak dua kubu oke. nih. Oke, Mm-mm, tengahnya mm-mm, gimana ya? Gitu. Gitu. mm-mm, Jadi mm-mm, kalau mm-mm. untuk penyelesaian sebenarnya kompromi, tapi sebenarnya itu tidak mudah. Jadi nggak Iya, apa-apa. iya. Goal kita adalah dialognya dulu aja bahwa kalian bisa Mm-mm. membicarakan masalah itu dengan positif gitu, bukan dengan Oke, berantem, bukan dengan ya. benci atau kesal. Mm-mm, Itu mm-mm. sebenarnya caranya. Itu yang pertama. Oke. Oke, ini menarik ya. Maksudnya karena ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa pengennya ketika konflik terjadi itu langsung ada solusinya. Atau sebenarnya ujungnya pengennya Ya, kan solve gitu ya, ya, ada penyelesaiannya. Tapi ternyata kalau pada sesuatu yang sifatnya tadi berulang, ya, ternyata kita bisa setting goals-nya dari at least kita bisa open for discussion dulu deh, membuat sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan, berbeda, lalu kayaknya memang cukup ekstrim buat kita satu sama lain, bisa nyaman untuk bisa kita bicarakan. Karena tadi juga ketika si Kolenta lagi ngomong gitu ya, seringkali terjadi ketika sesuatu yang berulang
misalnya tadi soal nabung gitu ya, ketika itu nggak bisa diomongin dengan baik, dengan terbuka, kebayang ada pasangan-pasangan atau kasus-kasus yang pada akhirnya mereka jadi ngumpet-ngumpet, jadi diem-diem, jadi Iya, aduh nanti malah takut deh kalau misalnya gue ini malah jadi ketahuan, aduh ribut atau apa gitu, sehingga jadinya dasarnya fear gitu kan, dasarnya adalah takut, cemas, jadi dia ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya. Sementara ya tadi yang di highlight sama psikolog Inta adalah gimana caranya kita bisa open dan respect bahwa ya aku mau tahu sudut pandangmu, iya, posisimu seperti apa, begitupun sebaliknya. So, mungkin perbedaannya masih ada gitu ya, mm, masih terus ada. Karena kan pelan-pelan nih, karena kita akan diskusi terus, ngobrol terus. Tapi betul. at least kita bisa nyaman dulu nih dengan perbedaan ini untuk Mm, membahas gitu ya. Mungkin mm. siapa tahu persentasenya soal nabung tadi dari 5% dulu kita nggak tahu ya Iya, sampai akhirnya iya, mencapai titik tengah. Tapi tadi betul. ternyata kita nggak perlu setting goals yang tinggi-tinggi. Meskipun Iya, tentu kita punya setting apa goals yang eh, harus kelar nih misalnya. betul ya, yang maksimal, tapi ternyata kita bisa bergerak dari at least we can discuss it Ya, dengan nyaman. betul. Oke, wow, Dan sangat menarik. Itu tadi baru satu ya. itu baru satu. Dan mungkin aku Oke, tambahin sedikit, em, ya. dasari conversationnya atau pembicaraannya dengan curiosity. Ah, betul, menarik Karena sekali. kalau misalkan nabung, nggak paling gampangnya tadi kita ngambil contohnya Ya. nabung. Mm. Kita mungkin orang yang nabung, aku udah ada judgement bahwa oh, lu boros sih, misalkan kayak gitu Ya, ya. betul. Pikirannya. Yang nabung mulu, ih, pelit banget sih, tabung Iya, mulu, tabung. pelit banget sih kayak ya live apa namanya YOLO lah, YOLO misalnya Iya, kayak gitu. betul. Aduh mana bahasa zaman kapan tuh. Tapi kenapa aku bilang approach dekatilah dengan curiosity, Mm, approach it with curiosity adalah daripada kita judgment, mm, eh, kita coba penasaran aja dulu kenapa ya dia kayak gitu, mm. Ya, kenapa ya dia mau nabung terus, kenapa ya mencoba dia memahami kenapa di belakangnya ya. kenapa di belakangnya, pengen tahu aja dulu gitu, Ya, kayak kasih makan tuh penasarannya gitu dibandingkan mm, langsung kamu boros itu kan enggak ini. betul. Mungkin kalian mengetahui nanti ternyata dia apa ya kata-katanya, membutuhkan, memiliki kebutuhan untuk mengeluarkan duit, apa namanya, untuk reward dirinya sendiri mungkin karena sebelumnya dia nggak punya hal itu pas masih kecil gitu, Ya. Mm, dan dia merasa dia kerja cukup baik dan cukup keras, mm, dan mm, dia sekarang udah punya kontrol untuk buat mm. diri dia sendiri, dia mau take care of themselves gitu, dan mungkin take care of Ya, themselves-nya keluarnya juga supaya dia merasa lebih oke dalam hubungannya misalnya kayak ya, gitu. ya, Sedangkan yang nabung terus ya tadi aku sempat bilang juga mungkin aja dia dulu juga kekurangan dan sekarang jadinya dia mm. panik, dia cemas kalau kurang Betul. dari Feeling certain safe kalau amount. punya saving gitu. Betul gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Betul. dua-duanya datang dari latar belakang yang mungkin ternyata serupa. Iya, iya. Mungkin dulunya sebelumnya kurang, tapi eh, Outputnya beda. outputnya berbeda. Hmm, Itu hmm. sesuatu yang bisa jadinya mereka kayak, aku juga ngerasa kayak gitu, aku juga ngerasa kayak gitu. Sama, udah itu udah kebuka tuh pintunya buat Ya, diskusi. wow, itu Gitu. indah banget ya kalau ternyata akhirnya ketemu nih. Maksudnya kita bisa tahu nih alasannya kenapa, menjelaskan. Dan tadi kan kalau misalnya, kalau kita bilang kalau misalnya kita, aduh yang satu boros banget, yang satu udah pelit banget, kita jadi berasumsi dan khawatirnya kita terjebak sama labeling itu bahwa ya emang Betul. pasangan gue mah pelit gitu, apa-apa dia mah Iya. apa-apa mah ditabung, disimpan, tabung, disimpan, makan itu duit gitu kan ya, misalnya. Padahal ternyata Itu sebenarnya jago. iya, ada alasan gitu bahwa bisa aja ya kenapa sih di saving terus karena tuh mikirin kita ke depan tuh gimana. There's a thousand reasons yang kita mungkin belum sempat denger Iya, gitu. Jadi betul. kalaupun ada yang ternyata mungkin ada mispersepsi dan lain sebagainya bisa kita selaraskan ya it will be beautiful kalau misalnya kita bisa ngerti dan tadi ya curiosity tahu kenapa sih aku tuh mau tahu loh kenapa Iya, kamu tuh kayak begitu. iya. Let me know, then let me understand the way why you doing that gitu kan. Mm-mm. Jadi itu wah itu insight dan pesan yang sangat bagus banget ya dari kalau Inta. Curiosity penting gitu ya. Curiosity penting banget dalam Betul. berdiskusi ya di Gridlock. Gitu. Betul, betul. Oke, next. Tadi baru yang pertama. Yang kedua Iya. ada apa lagi sih kalau Nah, Inta? kalau tadi lebih ke konsepnya atau Hmm. filosofinya gitu ya, apa tujuannya adalah dialog, ini udah ke step-stepnya gitu ya, biar mungkin kalau Oke. misalkan teman-teman mau coba gitu ya, untuk Hmm. selanjutnya jadi masters of these four horsemen tuh gimana sih jadi masternya gitu. Oke. Berarti kan kita ada empat ya, ada criticism, defensiveness, contempt, dan stonewalling. Ini masing-masing ada, um, kalau kata-kata di Gottman tuh adalah antidotes atau obatnya. Oh, oke. Ya, ya. Obatnya.
gitu. Dari Antivirusnya criticism, ya. antivirus ya betul, Betul. vaksin vaksin. Iya, betul betul. Oke. Nah, kalau misalnya criticism itu kan kita menyerang, gitu ya. Apa antidote itu bukan berarti menyimpan. Jangan sampai jangan malah malah disimpan gitu. Mm, mm, Tapi gentle startup. Gimana cara kita bring mm. up the issue dengan lebih, kalau gentle itu mungkin lembut ya, Mm, dengan lebih lembut, dengan lebih baik, dengan lebih konstruktif mm, mm, gitu. Itu adalah antivirusnya gitu mm. untuk Oke. criticism. Jadinya mungkin yang sebelumnya adalah kamu apa kamu malas banget sih buang sampah aja lupa terus misalnya. Mm, Sekarang jadi kayak bisa menggunakan I statement. Ini sering sekali disebutkan ya di mana-mana. I iya. statement atau kata-katanya dimulai dengan aku merasa Mm, mm, gitu. Aku mm, merasa nggak didengar. Pada saat aku udah bilang, udah tolong kamu untuk buang sampah, tapi kamu nggak melakukannya. mm, mm. Jauh lebih enak ya dibandingkan statement yang Betul. pertama untuk didengar. Betul. Jadi gentle startup gitu. Dimulai dengan lembut gitu ya. Nah, Dan yang intonasi kedua, suara penting ya ketika ngomongin gentle tuh ya. iya, buat aku Oke. personally sih iya banget ya. Betul, Buat aku betul. personally iya banget. Dan Tapi aku mungkin biasanya ngomongin tadi soal kalau kita ngomong itu kita jadi keinget juga sih biasanya nih ya. Tadi tiba-tiba terlintas di pikiran, mungkin ini konteksnya agak keluar dari couple, tapi kalau kita ngebayang analoginya kayak kalau misalnya kita lagi ngantri terus tiba-tiba diinjak kakinya sama orang, terus orangnya melotot gitu ya, kita kan jadinya ikutan kesel. kesel. Tapi ketika orangnya, oh maaf ya, aduh maaf 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 gitu, kita kan malah jadi nggak jadi marah ya, karena ada gentleness ya di situ kayak ada, oh dia bermaksud baik kok, oh dia Iya, menyampaikan dengan baik kok iya, gitu, jadi iya, nggak jadi marah. iya, benar. Maybe it works juga buat couple, Iya, be gentle ya. be gentle. Itu Oke. sebagai orang yang aku kayak kemarin kita baru CPRJ ya, itu kan penuh banget Ya. gitu. Pasti Betul. ada. Nggak usah minta maaf keinjak. Misalkan ada kita lagi apa ya, misalkan lagi crowd, abis itu ada yang mau maju ke depan gitu. Ya. Bedain sama yang benar-benar cuma kayak lewat gitu ya, Iya kayak betul. permisi gitu. Padahal Heeh. kata-katanya masih sama-sama permisi, sama kayak Mm. permisi ya Maaf mas, ya permisi, gitu ya. oh ya punten gitu misalnya. Iya betul. Gitu. Itu ya beda banget dampaknya memang Oke, oke. gentle startup. Mm. Gitu. Dan yang kedua, defensiveness adalah um, mastersnya itu adalah untuk take some responsibility. Mhm. Gitu. Mungkin ini sangat berat ya, karena mungkin pasangannya lagi criticism, atau bisa aja sebenarnya Mhm. pasangannya itu tidak criticism, um, apa namanya, dia mungkin mengucapkannya dengan cukup baik, tapi karena mungkin kitanya juga uh, sering merasa di attack gitu ya, ada mungkin berhubungan dengan upbringing atau personality, jadinya kita merasa di attack terus, padahal mungkin pasangannya nggak terlalu nge-attack gitu ya, kita Oke. udah defensif duluan gitu. Mhm. Jadi kalau Mhm. misalnya tadi Kak Putri nanya, ini emang harus dari criticism kah ke defensifnya? Sebenarnya enggak. Mhm. Bisa aja Mhm. pasangannya tidak melakukan criticism, tapi kita menerimanya kayak gitu. Ah, Gitu. oke. Dan masternya tadi adalah take some responsibility. Mhm. Gimana pun perasaan kamu saat itu, coba kamu dengar yang dia katakan, apakah ada hal 5% aja dari yang dia katakan yang menurut kamu dia masuk akal sih, sebenarnya benar sih, gitu. Oke. Mhm. Jadi misalkan dia bilang kayak aku minta tolong loh berkali-kali misalnya untuk buang sampah. Kamu Mhm. ngerasa aku buang sampah kok sebenarnya gitu loh. Tapi Mhm. Mhm. di satu sisi kamu juga ngelihat sebenarnya ada benernya sih. Kayak ada beberapa kali aku lupa. Oke. Mhm. Itu adalah take some responsibility. Itu Oke. dibandingkan kayak enggak kok aku sama ini buang sampah juga gitu. Kamu aja Mhm. nggak lihat misalnya. Bisa juga Mhm. kamu Itu kita udah defensif ya. itu udah defensif. Kita approach-nya adalah kayak oke, ada mungkin beberapa kali aku nggak buang sampah langsung pada saat kamu minta Mhm. gitu, dan itu kamu benar, that's fair what you said, itu yang kamu Mhm. katakan itu benar kok gitu. Itu Oke. adalah take some responsibility dibandingkan Mhm. defensiveness, itu antidotnya, itu antivirusnya. Mhm. Mhm. Yang ketiga, Oke. kalau misalkan content itu memang kita harus untuk membentuk kultur atau culture of appreciation. Jadi kita Hmm. Ya. mengapresiasi gitu. Seringkali pada Oke. saat kita udah dipenuhi dengan hal yang negatif, kita lupa hal-hal positifnya. Betul. Jadi sangat penting untuk kita membentuk dalam hubungan gitu ya. Ada Mhm. misalkan um, setiap kali kita menghargai sesuatu, as simple as dibawain bekal Ya. atau dibangunin pagi-pagi nih pada saat alarm kita kelewat gitu. Iya, betul.
Itu betul. kita Atau harus taruh perhatiin. sepatu pada tempatnya. Taruh sepatu teman tempatnya. Misalkan kita Taruh tahu, handuk di iya, gantungan. kita tahu pasangan kita nih agak susah nih perilaku yang Mm-mm. ini nih, gitu. Ya, Tapi kita notice bahwa oh dia better ya, gitu. mm-mm. Appreciate. Ya, Thank you, I really appreciate that. Aku sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Penting banget dalam suatu hubungan. Gitu. mm-mm. Walaupun sebenarnya at some level kita sebagai pasangan ya kayak tahu kok pasangan kita menghargai kita. Tapi kan ngedengar itu Ya. sesekali juga penting ya. Betul, akan sangat Gitu. berarti sekali karena kita ngerasa di notice gitu ya dan merasa dilihat gitu kan bahwa oh what I'm doing tuh dilihat loh sama Betul. dia dan diapresiasi itu hal yang penting gitu ya. Penting banget. Berarti ya. Oke. Gitu. Dan itu bisa kalau aku tadi konten ya bisa ngebales gitu ya bahwa Mhm. oh pasangan aku tapi berusaha dia berprogres mungkin dia belum nyampe titik X Ya, yang kita mau ya. banget tapi dia berprogres kok gitu dari 2 bulan yang lalu ya 3 bulan yang lalu Mhm. itu dampaknya nggak hanya bagus buat pasangan tapi buat kita juga karena di mindset kita Ya, ke wow. gitu. Betul, betul. Maksudnya mindset kita, cara pandang kita juga jadi akhirnya itu jadi mungkin fungsinya sama kayak cara kerja sama kayak afirmasi positif gitu ya, Hmm, psikolog itu ya. Karena maksudnya betul. ketika kita ngebahas apresiasi hal yang baik dari pasangan kita, maka secara tidak langsung pikiran kita, badan kita, karena kita menyuarakan itu juga jadi merasa tertuju sama bahwa ya pasangan kita in progress kok kepada suatu hal yang baik. Dia terus mengusahakan hal yang baik. Dia memang tidak sempurna, tapi dia selalu berusaha lebih baik. Yang gitu-gitu jadinya lebih terus keulang-ulang ya. Iya betul jadi kita ngelihat pasangan kita Oke, juga jadi positif ya, dibandingkan ya, konten tadi Mm, gitu. betul, betul. Oke, Dan yang terakhir yang ya, menurut aku juga ini sangat bisa dicoba dan eh, kalau mau coba menurut aku yang ini dulu sih. Menurut aku ini Mm, mm, sangat aku sering pakai juga ke beberapa klien dan it works. mm, Kalau mm, misalnya udah stonewalling, kayak tadi aku bilang, biasanya kan itu terjadi pada saat kita kebanjiran emosi negatif, flooded ya, ya, namanya flooding gitu. mm. Em, Kata-katanya antidote-nya adalah untuk take some time off, gitu. Oke. Untuk self soothe atau menenangkan diri sendiri. Mm, mm, Aku lupa exactnya maksimal berapa lama. mm, Setahu mm, aku mm. tuh yang efektif adalah sekitar 30 menit sampai 1 jam. Oke, Gitu. oke. Jadi pada saat udah naik-naiknya nih, atau misalkan udah satu udah shutdown, oke kita break dulu. Mm, Gitu. mm, mm. Bukan break dari hubungan ya, bukan break dalam Tapi hubungan, jeda break ya dari maksudnya. jeda. Kita jeda Mm. dari berantemnya, dari konfliknya. Oh, oke. Dan udah bisa aja dulu, misalkan yang satu ke ruangan yang mana, yang satu ke ruangan yang mana, atau misalkan lagi ya bisa jalan dulu lah gitu. Mm, 30 mm. menit sampai 1 jam maksimal. 20 menit sampai 1 jam kalau salah atau berapa gitu. Dan Oke. ini yang paling penting, pada saat kalian pisah, jangan mikirin masalahnya. Jangan Oke, malah mikirin masalahnya gitu. oke. Tenangin aja gitu, Getting any jalan-jalan, distraction boleh ya berarti gitu. distraction berarti Oh, malah oke, benar oke. gitu. Misalkan lagi di mall, berantemnya di mall misalnya. Oh ya udah lihat-lihat aja bareng dulu misalnya kemana gitu. Mhm, Jadi hmm, kita menenangkan diri kita bukan terlalu fokus di masalahnya. Jadi kalau mhm, kita mhm. caught up di pikiran kita di masalahnya, nanti kan kayak ah tadi dia ngomong kayak gitu lagi, dia nyakitin lagi ngomongnya Malah kayak gitu. jadinya memperpanas suasana hati ya. Spiraling, iya, jadi kita makin panas karena tujuannya Betul. adalah untuk di ademin kan Oke, sebenarnya ya, ya. gitu. Wow, Jadi menarik, menarik. di sini penting untuk tahu coping kita gitu ya Mhm, mhm. atau hal-hal yang bisa membuat kita tenang dengerin lagu Ya. jalan Mhm, gitu mhm. makan minum air putih gitu misalnya Betul, minum yang manis-manis, minum yang kopi, manis-manis boba, or boba anything. iya kayak udah aku mau beli boba dulu iya boleh banget Iya, atau tidur buat sebagian orang tuh kayak bodoh deh, gue boleh tinggal tidur dulu gue deh tinggal gitu tidur ya. dulu gitu Itu siapa tahu justru jadi bisa mengademkan juga ya. Oke. tapi berhati-hatilah jangan Mm-mm. sampai keenakan untuk jeda jadi nggak diomongin lagi Oh, itu malah jadi tadi ya, tetap jadinya shutdown lagi kayak aduh nggak dibahas-bahas iya nih jadi jadi nggak malah dibahas diem nih. Seolah-olah sudah selesai padahal belum. ya betul Oke. itu Hmm, itu bahaya juga. iya Jadi iya. kalau bisa, oke kita jeda dulu 30 menit lagi kita ngomongin misalnya atau kayak 40 menit lagi atau gimana kamu butuh berapa terutama untuk orang-orang yang butuh yang soundwallingnya ya yang di Mm-mm. shutdown Iya kita iya. perlu tahu dia butuhnya berapa lama Iya gitu iya. Oke, berarti perlu ada kesepakatan juga ya bahwa maksudnya kita sepakat buat berjeda dulu. Dan bisa aja waktu buat masing-masing orang beda-beda gitu ya. Kita bisa tanya ke pasangan atau juga biasanya kan jadi itu bisa jadi pengalaman kita tadi ya, pengenalan diri juga. Oh, berarti gue tuh butuh berapa lama sih untuk calm down
berjeda dari situasi konflik ini sebelum benar-benar siap membahasnya lagi gitu. Betul. Karena kalau Oke. misalkan lagi di ruangan, abis itu sebenarnya ideal ya untuk kesepakatan menurut aku penting, tapi Ya. kadang kalau lagi berantem agak susah. Cuma Mm-mm. kadang-kadang kalau misalkan lagi berantem abis itu satu langsung pergi aja, itu Mm-mm. kan juga nggak enak ya. Walaupun Iya. mungkin dia dia mau syuting gitu, dia mau Mm-mm. menenangkan diri dia, tapi mungkin Mm-mm. untuk pasangannya kok malah cabut gitu. Ninggalin gue sih malah gitu Iya, ya. kan kita lagi Mm. berantem gitu Betul, misalnya. Tapi betul. sebisa mungkin sedikit aja kayak kita Mm-mm. jeda dulu ya 30 menit. Terus itu baru keluar gitu. Jadi Mm. ditahan sedikit lagi gitu sebelum keluar. Itu sangat berharga buat pasangannya Oke. terutama Oke, juga. jadi sebenarnya ngasih statement dulu di awal tuh penting ya, clear ya bahwa aku butuh waktu dulu nih, nanti kita baru Hmm. ngomongin lagi setelah 30 menit atau setelah 1 jam gitu ya. Iya, Atau aku kalau kamu berharap udah dulu ngerasa gitu. cukup, tolong kabarin dan we Iya, talk gitu ya. iya, itu misalkan dari pasangannya ya. Iya, iya. Misalkan dan dia kan karena pasangannya mungkin selalu ready untuk ngomongin gitu. Betul, betul. Ini tadi berhubungan sama yang psikolognya sempat bilang soal kompromi juga ya. Ya, Kadang kita perlu berkompromi bahwa ini pengennya menggebu-gebu sekarang karena gue lagi hot-hotnya nih udah di ujung mulut nih mau ngomongin apa gitu ya. Tapi iya. ketika pasangan kita tuh butuh waktu, oh ya udah gue akan kompromi, tapi let me know supaya gue juga tahu batasannya butuh waktu berapa lama untuk gue Iya, menahan ini. jangan aku nunggu nunggu doang, nggak tahu kapan gitu kan Iya kasihan betul. juga. Heeh. Kalau misalnya kayak ntar ya seminggu pulang dulu ke rumah orang tua kan kayak, hah gimana? Susah ya. Mungkin untuk masalah-masalah yang berat kita nggak bisa memungkiri bisa Mungkin. mungkin. Betul, tapi Tapi tetap sebenarnya butuh batasan intinya ya. Maksudnya ya kita butuh limit dan tahu kapan kita bisa ngomongin dan memang perlu diomongin. Karena betul. kan biasanya kalau udah ada batasan, let's say tadi 30 menit 1 jam atau mungkin besok ya kita baru bisa ngomong, kita kan juga setting our self gitu ya, mindset kita, terus badan kita, pikiran kita, oke, besok kita akan ngomong. Kapan? Ya, Siang, habis makan malam atau apa? Atau ya, 1 jam lagi, kita juga jadinya udah set up ya. ya, betul. Gitu. Jadi Oke. sangat bisa dicoba untuk ini ya. Terutama mungkin nggak harus langsung pas shutdown ya. Kayaknya kalau misalkan teman-teman ngerasa kok pembicaranya nggak kemana-mana. Atau kayaknya ini udah Stuck mulai di nyakitin. situ-situ aja. Iya, atau ini kayaknya udah mulai nyakitin satu sama lain ya. Kayak cuma Oke. teks doang aja nih misalnya. Itu juga bisa Hmm, dicoba ya, ya. gitu. Jadi em, apa namanya itu. Jadi nggak hanya kalau misalkan shutdown aja gitu, tapi ada Ah, cara-cara ya. hal-hal lain yang bisa Tadi berarti dicoba. kalau ternyata kok di kita kayaknya ini mulu sih saling mengkritik terus nih. Hmm. Kok nggak smash doang nih isinya satu sama lain. Itu bisa jadi salah satu perlu ada yang bisa punya kesadaran juga. Oke, ini kayaknya kita nggak ini deh, nggak fokus untuk Ya, menyelesaikan masalah, tapi fokusnya justru untuk menjatuhkan, untuk menyerang. Boleh nggak kita ngomongin lagi nanti deh gitu. Kayaknya ini ya, lagi nggak oke itu juga bisa ya. bisa. Oke, sip. Berarti itu tadi udah cukup lengkap dari psikolog Inta. Kita udah ngebahas kupas tuntas semua hal tentang konflik resolution, konflik itu sendiri dan konflik resolutionnya, dan berbagai lika-liku konflik di couple. Mulai dari kita sama-sama sepakat bahwa konflik itu apa tadi ya, karena ada perbedaan, karena ada yang mungkin nggak sesuai, dan terlebih karena kita tahu ada muatan emosional yang besar, sehingga sebenarnya harapannya ada usaha yang besar juga yang bisa kita taruh di situ Ya, gitu ya. Karena tadi ada banyak faktornya dari mulai kepribadian, mulai dari bawaan upbringing itu tuh sebenarnya apa sih dari satu sama lain, dan juga cara pembahasannya tadi udah ada 4, mulai dari criticism, defensif, contempt, sama tadi yang shutdown itu gitu ya, bisa direfleksikan oleh pasangan-pasangan, sahabat-sahabat Afi yang mungkin nonton ini atau mungkin nonton terus punya teman, punya kenalan yang bisa diajak juga nonton bareng pembahasan kita kali ini supaya bisa jadi bahan evaluasi juga nih. Karena tadi psikolognya juga sudah menyampaikan dampak-dampaknya. Tentu akan ada dampak-dampak yang nampaknya membahayakan, mematikan tadi ya. Dan tentu sebenarnya ketika kita menjalin hubungan kan harapannya gak ada satu orang pun yang memulai hubungan terus harapannya gue mau mulai hubungan karena nanti gue mau pisah, mau break up, mau putus segala macam gitu ya. Gak ada gitu. Harapannya semua justru bisa menjalankan hubungan itu dengan harmonis, dengan sehat, dan ada pertumbuhan untuk satu sama lain. Makanya tadi ditutup sama psikolog Inta dengan watudu nih. Jadi kita bisa ngapain? Berbagai hal yang bisa dilakukan mulai dari kita bisa menggunakan I statement, kita bisa punya waktu untuk bisa berjeda terlebih dahulu gitu ya, showing respect, belajar untuk mau mendengarkan dengan curiosity terhadap pikiran dan perasaan pasangan yang pasti akan menjelaskan kenapa dia berperilaku seperti itu.
Karena tentunya kita mau ujungnya adalah kita bisa punya hubungan yang sehat, yang saling berkompromi dan bertumbuh nih. Jadi bisa awet dan harapannya ini kan kalau kita ngomongin hubungan tuh sering kita kaitkan juga dengan cycle atau dengan rantai generasi ya. Kalau misalnya kita bisa membuat itu jadi sebuah habit, jadi sebuah model atau blueprint yang sehat, harapannya nanti ketika kita punya keturunan atau ada orang-orang sekitar yang melihat bagaimana cara kita menghadapi konflik dan mengelola hubungan kita, jadi mereka juga punya upbringing yang sehat tuh. Oh, gini toh caranya. Sehingga aku belajar gimana cara bisa mengelola konflik dengan sehat. Karena konflik tidak bisa dihindari, tapi bisa kita kelola. Nah, mungkin boleh nih ya, last statement dari psikolog Inta, pesan-pesan untuk para sahabat Afi yang sedang berjuang dalam sebuah hubungan, atau juga mungkin untuk sahabat-sahabat yang sebenarnya sedang mempersiapkan sebuah hubungan, kan penting juga ya. Karena katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, Tuh. boleh nih, pesan-pesan nih psikolog Inta. Pesan aku sebenarnya udah diambil Kak Putri tadi di Oke. awal. Karena ini bagus banget, aku ulang lagi aja. Karena memang ini sangat penting yang seringkali dilupakan oleh pasangan-pasangan atau orang-orang di luar sana. Ya, Itu adalah terkait bagaimana konflik dalam hubungan tuh it's not me against you gitu ya. mhm. Ini bukan aku melawan kamu gitu ya. Tapi it's us against the issue Ya, gitu. Karena seringkali kita kan mungkin ego yang berperan ya Kak ya. ya, betul. Kita mau menang. Aku yang benar, Mm. aku yang salah. Tapi kalaupun kamu benar dan kamu menang, percayalah hubungannya kalah Ya, betul. Wow, gitu. betul, betul. Jadi nggak hanya pasangan kamu yang kalah gitu, tapi Hmm, hubungannya hmm, kalah karena dia tersakitin ya, gitu. Sedangkan it's us against the issue adalah gimana kita sadar bahwa ini bukan aku ngelawan kamu, ini bukan aku yang benar kamu yang salah, kamu yang benar aku yang salah, tapi hmm, oh hmm, isunya adalah kita beda pendapat di X misalnya. Ya hmm, udah gimana caranya kita hubungan ini menang dan menjadi ya, lebih kuat dalam menghadapi si X ya. gitu. You're a team with your partner Yes. gitu ya, tidak lawan-lawanan. Dan itu menurut aku salah satu yang paling penting untuk jadi dasar dulu aja setiap kali kita mau memulai atau punya konflik atau menghadapi konflik dengan pasangan kita. Gitu. Wow, powerful message di terakhir. We are team, Hmm. so win the relationship. Ya, Oke, jadi itu sahabat Avi. Wah, ini luar biasa menarik sekali pembahasannya di episode Yuk Kita Ngopi bulan ini. Jadi, nah buat para sahabat tadi ya kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang gimana pengalaman para sahabat mungkin pernah punya konflik, how to manage the conflict, atau mungkin ada yang mau bertanya juga, welcome, silahkan tulisin di kolom komen, nanti kita bisa bacain. Atau mungkin juga mau menanyakan isu-isu kayaknya menarik nih kalau kita bahas isu apa juga boleh banget gitu ya, hmm. sahabat Mhm. Raffi. So, stay tune terus untuk menyaksikan Yuk Kita Ngopi yang akan tayang setiap hari Rabu Minggu kedua jam 12 siang hanya di channel Familia Indonesia TV. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa. Terima Dadah. kasih, Psikolog Inta. Terima kasih, sahabat Raffi. Terima kasih.